Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Nah, apa kata Pak Buya Sakur tadi ya? Pak Buya Sakur berkata, semua mereka ini akan dilaporkan polisi. Karena menurut Pak Buya Sakur, mereka ini menghina nabinya. Karena nabi yang diyakini oleh Pak Buya Sakur bukan buta huruf. Sementara mereka ini berkata Nabi Muhammad itu buta huruf ya. Terlebih itu si Kainama ya. Si Kainama malah dia mencari di Alkitab yang membuktikan itu nubuatan Nabi Muhammad yang katanya buta huruf, karena bilang bacalah aku tidak bisa baca, bacalah aku tidak bisa baca gitu ya. Saudara, coba kita dengarkan sampai selesai ya. Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Harusnya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahyura, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya gimana? Kayaknya tetornya apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan.
alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah. Iya, ya kadang-kadang menghinaan Nabi. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim kan lam memnya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya. Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo, lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasa Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatgha, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insan. Siapa yang nyuruh ke situ? Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini menjadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita?
Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idh ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Nah, saudara sudah dengar tadi ya apa yang dikatakan Buya Sakur ya, alasan-alasannya kenapa dia ingin laporkan mereka. Karena Buya Sakur ini dia beragama itu bukan hanya mengimani ayat-ayat membabi buta, tetapi dia pakai akal sehat. Karena alasan-alasan dia tepat. Alasan dia bilang begini, kan waktu di Gua Hira itu dibilang bacalah. Masa Allah atau Tuhan suruh orang baca sementara Tuhan itu maha tahu? Kan dia tahu harusnya orang itu nggak bisa baca. Ngapain disuruh baca? Nah, itu ya logika berpikirnya begitu. Nah, terus Pak Buya Sakur bilang lagi, ya nggak mungkin dong katanya. Kalau dia nggak bisa baca tulis, dia bisa menjelaskannya. Apakah waktu penjelasan tersebut kepada penulis-penulisnya dia bilang, ya, apakah itu dalam kondisi yang memang buta huruf? Kalau buta huruf, tentu dia nggak bisa menceritakan itu. Kira-kira seperti itulah ya yang dikatakan Pak Buya Sakur ini ya. Kita di sini hanya ingin mengingatkan saudara-saudari kita yang lain-lain ini ya, jangan mengambil ayat Alkitab ya yang membuktikan Nabi Muhammad itu buta huruf, khususnya Kainama. Ya, awas, sedang diproses ya oleh Pak Buya Sakur. Entah udah dilaporkan atau bagaimana saya tidak tahu, atau dia masih mau melaporkan ya. Ya, kita doa hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas kami semua supaya damai di Indonesia, damai di hati kami, damai di rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.